Dan semua ini niatnya adalah karena ibadah. Saya hamba Allah, Allah nyuruh ini saya lakukan supaya Allah ridho. Saya melarang, Allah melarang ini saya tinggalkan supaya Allah ridho. Tidak ada kaitan dengan orang suka atau tidak, memuji atau tidak. Itu that is not our business. Ini agak dicampur dengan bahasa Inggris karena ada tamu dari Malaysia. Paham tak? Alhamdulillah. Nah, jadi masalah adalah kalau kita punya Tuhan yang lain selain Allah. Apa cirinya kita punya Tuhan yang lain selain Allah? Yaitu mendominate. Jadi pikiran kita semuanya ingat kepada Dia terus menerus, hati kita kepada Dia, pikiran kepada Dia, waktu kita untuk Dia, effort kita berjuang untuk Dia. Nah, Dianya ini siapa? Kalau Dianya ini Allah, sah. Tapi ada yang Dianya itu harta, ada yang makhluk, ada yang gelar. Jadi ada orang yang terdominasi pikiran, hati, waktu, tenaganya hanya untuk dia. Nah, dianya ini siapa? Ada yang uang, the whole time, uang. Ada yang posisian terus saja. Tapi bagi orang yang hamba Allah, Allah terus dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam waktunya, dalam semua aktivitasnya. Kenapa kamu jujur? Allah. Perintah saya jujur karena Allah. Kenapa suami baik kepada istri? Allah memerintahkan saya baik ke istri, saya lakukan. Tapi istrinya marah-marah. Oh, itu urusan istri dengan Allah. Urusan saya adalah baik. Istri juga begitu. Itu suaminya kok begitu kepadamu? Oh, itu urusan suami dengan Allah. Urusan puan menjadi istri yang bukan soleha, istri yang disukai Allah, namanya soleha. Ya. Kalau istri pikirannya hanya suami, saya harus berbuat agar suami saya cinta kepada saya. Saya lakukan ini agar suami saya sayang kepada saya. Kalau gitu Tuhannya suami. Istri tidak bisa membulak-balik hati suami. Nah, suami tidak bisa membulak-balik hati istri. Bahasa Melayunya apa membulak-balik kan? Pusing-pusing. Kan? Sama apa? Kenapa kita bekerja? Tell me why. Kenapa? Cari uang? Tak. Kita tidak perlu cari uang. Uang milik Allah. Kita bekerja adalah ibadah. Allah menyuruh kita bekerja. Bekerja ihris ala ma yanfa'uk. Bekerjalah profesional dengan sangat baik, beyond expectation. Sebagai apa? Untuk uang? Bukan. Ini adalah perintah Allah. Uang mau diberi berapa saja oleh Allah, it's okay, terserah Allah. Banyak, alhamdulillah. Sedikit, alhamdulillah. Lapang, alhamdulillah. Sempit, it's okay, alhamdulillah. Diberi oleh Allah, alhamdulillah. Diambil, alhamdulillah. Semuanya milik Allah. Semuanya jadi ibadah. Jelas? Lebih simpel. Jadi kita tidak depression, tidak stres hidup ini. Orang memuji, ujian. Ada orang mencaci, okay, tak apa-apa. Karena semuanya juga jadi ibadah. Dipuji bagaimana ibadahnya? Syukur. Allah tutupi aib. Dicaci, it's okay, ya enggak? Kita tobat, kita periksa kesalahan kita. Kita doakan kebaikan kepada orang yang berbuat jelek ke kita. Semuanya baik.
kalau diniatkan ibadah. Sehat, alhamdulillah, bisa dipakai ibadah. Sakit, it's okay, tak apa-apa, ini tubuh milik Allah. Kalau Allah mau membersihkan kita lewat sakit, kita sakit, tak apa-apa. Kita terima, ya Allah, saya terima sakit ini. Tubuh ini milikmu. Saya terima, saya ridho. Saya ridho dengan sakit ini, ya Allah. Ini tubuh milikmu. Engkau berbuat pasti yang baik. Ya Allah, saya mohon kesembuhan darimu. Bukan tidak ridho, tapi ingin sehat, itu juga ibadah. Saya berolahraga, itu ibadah. Saya makan obat, itu ibadah. Bukan untuk sehat. Sehat Allah yang punya. Ada yang sudah olahraga, bagus, tapi sakit, it's okay. Terserah Allah. Enak tidak begitu hadirin? Kok diam terus sih? Yang tidak enak ya. Nah, setan itu ada diciptakan oleh Allah membisiki kita. Apa yang dibisiki? Nafsu. Jadi kita ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan di hati ini untuk berbuat buruk dan baik. Jadi sudah ada softwarenya di sini, ya, Allah yang desain. Ada nafsu. Nafsu ini membawanya kepada keburukan. Jadi ada nafsu pada diri kita, yang nafsu ini ujiannya memang begitu, dia tidak suka untuk taat. Coba tadi sepertiga malam terakhir, mana yang disukai oleh nafsu? Tidur atau tahajud? Jawab. Mana yang disukai Allah? Tidur atau tahajud? Nah, beginilah. Jadi kita harus tahu, jadi pada diri kita itu sudah ada nih ya, oleh Allah disimpan software yang maunya berbuat tidak suka. Mana yang disukai dipuji atau dicaci? Mana yang disukai oleh nafsu? Mana yang disukai oleh Allah? Dicaci, bukan itu. Yang disukai oleh Allah adalah bersyukur dan bersabar. Jadi sekali lagi ada nafsu. Nah, ada juga Allah menciptakan syaitan minal jinnati wan nas. Coba di surat An-Nas ya. Tuwaswisu bihin nafs. Benar? Jadi setan itu ada pada jin dan manusia yang membisiki di hati kita. Nah, yang di kendaraannya itu nafsu. Nafsu sudah ada potensi untuk berbuat buruk, dibisiki oleh setan sehingga jadi berbuat. Setan sendiri lemah sesungguhnya bisikan setan, karena dia hanya berbisik saja, ayo pukul. Nah, yang memukul itu kita. Kita tidak memukul, tidak apa-apa, setan cuma bisik aja. Kamu bicara, monyet kamu. Nanti yang bicara, monyet. Setan hanya membisiki. Nah, nafsu kita itulah yang menjadi kendaraannya. Maka kalau kita bisa wanahan nafsa anil hawa, bisa mengendalikan nafsu kita, setan itu menjadi tidak berdaya. Ustaz, tentang mukhlasin. Ini dua setan yang tidak bisa berdaya, surat Sod kalau tidak salah ya, surat Sod 8283. Kalau lebih bima agwaitani. Nah, kita dengar beliau hafiz Quran, jadi lebih baik beliau yang membacakannya. Kalau setan itu sebetulnya bisikannya itu tipu dayanya itu lemah ya. Surat An-Nisa 76, inna kaida syaitani kana dha'ifa.
Sesungguhnya bisikan setan itu lemah, cuma membisiki saja. Cuma kalau orang lemah terhadap nafsunya, jadi kalau orang kuat dalam mengendalikan nafsu, jadi setan tidak begitu berefek. Silakan Ustaz. Sod 8283 Maaf bukan. Surat Sod ayat 8283. Oh iya benar ya. Qala fa bi izzatika. Ya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis itu berkata, qala fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua, illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlas di antara mereka. Jadi orang yang ikhlas itu tidak mempan. Nah, ada mukhlisin, ada mukhlasin. Yang saya pahami, mukhlisin itu orang yang sedang berusaha ikhlas. Tapi mukhlasin ini orang yang sudah menikmati lepasnya riya dari hati. Jadi ada satu orang yang setan itu tidak berdaya. Siapa dia? Mukhlasin. Mukhlasin ini adalah orang yang paling berhasil melepaskan hatinya dalam amal perbuatannya dari berharap apapun dari makhluk. Jadi salah satu pintu orang menderita, mudah ditipu setan adalah senang dipuji, senang dinilai, senang diakui oleh makhluk dari amal-amalnya. Paham tak? Mengerti tak? Jadi ibu-ibu yang paling sering ditipu setan, kira-kira yang bagaimana, Bu? Langsung ngambek. Ibu-ibu terus kata. Bu, semakin ibu ingin dipuji oleh orang lain, semakin mudah ditipu. Sama lelaki juga. Yang ingin dianggap soleh, ingin dianggap kaya, ingin dianggap hebat. Pokoknya kalau sudah sibuk dengan penilaian manusia, sehingga menjadi niat dari perbuatannya, masuklah dalam jebakan tipu daya setan. Coba yang suka dipamer-pamerkan itu pasti yang dianggap spesial pada dirinya. Kalau orang merasa badannya bagus, maka dia akan berusaha orang lain tahu dan ingin orang lain memuji dirinya. Padahal yang punya badan siapa? Allah. Yang ingin dipuji siapa? Dirinya. Yang punya kulitnya bagus, kalau bisa setiap orang supaya tahu. Yang saya tidak boleh bicara badannya seperti apa, nanti terbayang ya, saya jadi dosa. Ya begitulah. Lelaki perempuan sama. Pokoknya kalau hidupnya hanya sibuk dengan ingin dinilai orang, ingin dipuji orang, ingin diakui oleh orang, ingin dikagumi orang, masuk di sini. Menjadi lemah, karena dia akan mudah ditipu oleh setan. Tapi kalau orang sudah berhenti dari berharap penilaian manusia, sibuk dengan ingin dinilai, diridhoi Allah, setan tidak punya pintu. Halo? Pikir apa ini? Silakan ketika berpakaian tanya, apa niat saya berpakaian?
Kalau ingin kelihatan ini pakaian saya bagus, pakaian saya hebat, bukan tidak boleh, silakan. Tapi kalau itu yang menjadi niat, siap-siap saja. Akan menjadi lebih lama dandannya. Apa sih dandan dalam bahasa Malaysia, Pak? NN, kan? Bersolek. Puan, mana yang khusyuk? Sholat atau bersolek? Bersolat katanya. Kan? Berapa menit? Sholat paling 5 menit, itu udah lama sekali. Bersolek berapa jam? Alhamdulillah kita jadi lelaki more simple. Kita tidak perlu pakai lipstik, benar? Agak berat kalau kita harus pakai lipstik. Saya kalau ceramah harus pakai lipstik dulu, pakai bedak dulu. Oh, aduh, berat. Hati-hati, bukan tidak boleh rapi, baik, tapi untuk siapa niatnya? Masak supaya suami memuji, pasti akan banyak luka di sini. Kata suami, maaf ini kurang enak, sakit. Setiap berharap dari makhluk, hati tidak akan selesai. Di sini pasti tidak enak. Lakukan yang terbaik, ya Allah. Wahai yang maha menyaksikan, semoga engkau ridho. That's all. Cukup. Bekerja yang terbaik, profesional, agar laku, jualan. Nah, bekerja yang baik supaya Allah ridho. Service excellent, supaya disukai orang. Nah, service excellent, supaya Allah ridho. Enak begini, simple. Halo? Di tempat bekerja bagus, supaya karirnya bagus, untuk apa? Tidak penting bagi kita position, yang penting diterima pekerjaan kita, jadi amal ibadah kita. Rezeki, position dan sebagainya, semuanya adalah milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, bukan sebagai prestasi, tapi sebagai ujian. Prestasi itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kalau semakin bersih hatinya dan jadi amal. Nah, setan ini membisiki semua orang, tapi dia tidak sanggup kepada orang yang mukhlasin. Kita tidak bisa lihat setan, tapi setan melihat kita. Kita banyak pekerjaan. Kalau dia pekerjaannya satu saja, menipu kita. Kita sibuk, dia banyak temannya menipu kita. Setiap waktu kita akan dibisiki. Apakah ceramah ini dibisiki setan? Tidak. Kan? Jawab hadirin. Penceramah dibisiki setan tidak? Apa kira-kira bisikan dia? Hah? Supaya cepat selesai. Oh, ada yang setan bisikinya supaya lama, Pak. Supaya bicara terus sampai orang bosan dengar. Setan membisiki supaya kita kelihatan seperti orang soleh, supaya ingin kelihatan ilmunya luas, supaya kelihatan dia ini orang yang dekat dengan Allah. Setan membisiki supaya sepertinya sudah mengamalkan padahal belum. Setan membisiki supaya kita ini ingin kelihatan lebih hebat, supaya orang kagum kepada kita. Kalau sekarang bapak-bapak, ibu-ibu kagum ke saya, terus jadi gimana? Tak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya. Kalau orang kagum paling begitu,
Kita juga bisa, ya kan? Coba kita sedang. Sekarang memuji, apa artinya? Tak ada artinya. Kalau Allah tidak ridho, semua orang memuji, tidak ada arti apa-apa. Yang berarti dalam hidup ini cuma satu. Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka kepada kita. That's all. Selesai itu hidup seperti itu. Dan itu yang kita kerjakan siang dan malam. Pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Apa-apa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna segalanya. Ada yang cinta, ada yang tidak cinta, ada yang suka, ada yang benci, ada yang menghormati, ada yang memusuhi. Tak apa-apa. Semua kembali kepada yang melakukannya. Jelas? Jadi yang pertama, kalau kita ingin lepas atau setan susah menipu kita adalah berusaha keras jadi orang ikhlas, yaitu orang yang melakukan apapun benar-benar diniatkan sebagai mengabdi kepada Allah. Tidak sibuk dengan penilaian, pengakuan, pujian, penghargaan orang. Semakin hati kita berharap dari manusia yang ditujukan dari amal kita, semakin tidak ikhlas, habis kita. Dua, sebetulnya ada dua ayat tadi, itu satu lagi di surat yang tadi tuh Ustaz, Al-Hijr. Ya, baca aja Ustaz, Al-Hijr 3940. Lalu yang tentang tawakal, oh yang tawakal nanti ya, surat An-Nahl 99. Maaf. Kalau imam ditipu setan tidak? Jawab hadirin, jangan sampai ditipu setan supaya diam terus. Kan? Imam ditipu tidak? Apa ditipunya? Wah, suara kamu indah. Tahsinnya sempurna. Hafalannya banyak, ya. Ini imam yang khusyuk. Jadi sholat itu memikirkan bagaimana penilaian makmum, bukan penilaian Allah. Sholatnya dilakukan, tapi belum tentu diterima Allah. Silakan Ustaz. Surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Qala Rabbi bima. Ya benar yang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi setan ini akan memandang baik, korupsi dianggap baik, zina dianggap baik. Pokoknya apa-apa yang dilarang Allah oleh setan dibuat, dibisiki sepertinya baik. Padahal kalau udah dilakukan pasti bencana, musibah bagi yang melakukan. Setan membisik saja begitu, dia lepas tangan nanti. Tapi orang-orang yang ikhlas dalam berbuat apapun, gak bisa. Setan itu susah sekali. Kesimpulan pertama, stoplah, berhentilah ingin dinilai, dipuji, diakui orang lain. Lakukan saja yang terbaik supaya Allah ridho. Ya, setuju? Sekarang siapa lagi yang tidak bisa ditipu setan? Surat An-Nahl 99.
Innahu la. Sudah ada, Ustaz? Ya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan orang-orang yang menjadi musyrik karena tipu dayanya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi yang tidak akan mudah ditipu atau setannya susah nipu adalah orang yang beriman dan bertawakal. Makin bergantung hanya kepada Allah. Apa sih bedanya kalau dengan yang ikhlas tadi? Kalau ikhlas niat dalam beramal. Jadi dalam beramal, berbuat itu niatnya kepada Allah. Kalau bertawakal, dia bergantung kepada Allah di dalam segala urusan. Jadi ada beberapa kesamaan, yaitu hanya Allah yang jadi tujuannya. Makanya kalau orang berharap dari makhluk, bersandar ke makhluk, bergantung ke makhluk, kena di sini. Kalau kita sudah benar-benar melihat makhluk itu la haula wala quwwata illa billah, makhluk itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Termasuk kita, tidak ada nikmat yang bisa datang kepada kita kecuali Allah yang memberi. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kepada kita kecuali dengan izin Allah. Hakul yakin Allah lah satu-satunya pemilik segala karunia. Ini udah susah setan nipunya. Halo, bagaimana ini? Semakin berharap ke makhluk, berharap diberi, berharap ditolong, berharap kepada benda. Ini kalau tidak ada obat ini, saya tidak akan selamat nih. Berarti obat. Supir itu luar biasa. Kalau nggak ada supir itu, saya bisa celaka. Sudah begitulah. Saya harus ke dokter itu. Dokter itulah dokter yang paling hebat yang bisa menyelamatkan saya. Suamiku, you are my everything. Without you, I'm nothing. Oh, itu lagu. Kan namanya lagu musyrik yang. Jangan hadirin, semakin berharap dari makhluk, semakin bergantung kepada selain Allah, semakin mudah ditipu setan. Caranya bagaimana? Contoh, orang yang mau berangkat keluar rumah, keluar dari rumah, dia berdoa, Bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwwata illa billah. Dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukit. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakal tuh, saya bertawakal ala Allah, kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah. Lalu orang yang bicara seperti ini dengan yakin, dan Allah pasti tahu, janji dari Allah apa? Hudita, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Allah tahu semuanya. Kita akan dituntun kepada yang terbaik,
dicukupi, Allah tahu keperluan kita. Nanti akan ketemu kita dengan keperluan kita tanpa harus selalu terpikirkan. Dilindungi, Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa, dan mudah bagi Allah mengganti takdir ke takdir lain karena Allah penguasa takdir. Ayo, setan sambil berkata kepada temannya, bagaimana kita akan menipu orang yang ditunjuki, dicukupi, dilindungi? Pertanyaannya, suka doa itu tidak? Wah, saya doa. Paham tidak doanya? Sekarang sudah paham. Yakin tidak? Kan ada yang tidak tahu arti, ada yang mengerti arti, ada yang yakin dengan doanya. Nah, Allah mengabulkan orang yang hatinya tidak lalai. Ada pertanyaan, silakan. Bapak mau nanya. Alhamdulillah. Sering ngacung tapi jarang kebagian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang AA sampaikan tadi, masalah godaan setan. Jadi setan ini kan kata AA kan payah mengalahkannya. Jadi yang mau kita harapkan pertolongan Allah, ridho Allah. Jadi mendapatkan ridho Allah itu bagaimana caranya agar kita dalam beribadah mania, keinginan lebih. Contohnya, udah baca satu hari satu juz, mau masih ada waktu, nggak betul ini. Kemudian macam mana ya caranya biar kita militan, agresif, seperti A bilang kemarin. Agresif. Udah tahu apa itu cepat ke masjid itu sebelum azan, kita masih berlama-lama. Ini kan nggak militan, nggak agresif. Ini jadi apa namanya, di samping tadi bisa mengantisipasi godaan setan ini dengan menyibukkan diri kita berbuat kebaikan, hablum minallah hablum minnas segala macam. Apa yang kita lakukan? Demikian. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setan itu mudah menggoda hati yang lalai. Jadi salah satu caranya, ya, tadi malam Bapak dengar ceramahnya kan, bahwa orang itu banyak yang tahu tapi belum tentu serius mengamalkannya. Dan nasihat Rasulullah SAW adalah la yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Karena kalau kita terus-terusan zikir, setan juga jadi tidak bisa masuk menggoda kita, asal zikirnya benar, niatnya benar, caranya. Zikir teruslah Pak. Zikir juga beramal. Begitu Pak. Pak, begitu. Ada lagi doa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jarang orang doa ini. Setan paling tidak suka kita doa ini. Makanya kita jarang. Pasti doanya minta rezeki, betul tidak? Minta jodoh, minta sehat, minta lunas utang, minta suami baik, mesti minta itu aja. Jarang yang minta perlindungan dari tipu daya setan. Setan gak suka kita doa ini. Itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau di Indonesia kan disebutnya setan yang terkutuk, tapi ada juga yang saya pahami, aku berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam dengan panah api, dan dia takut sekali itu. Ada lagi, kalau rumahnya ingin aman dari tipu daya setan, baca surat Al-Baqarah. Durasinya kalau salah 3 hari ini.
Jadi per 3 hari itu dibaca. Aman itu. Sihir, santet, magic, kecuali magic jar ya. Apa? Di rumah yang sering bertengkar, udah baca itu. Al-Baqarah. Berapa juz ya Al-Baqarah itu? 3 juz. 286 ayat. Coba baca setiap 3 hari selesaikan, 3 hari selesaikan. Lihat saja di rumah, sing ikhlas bacanya. Gimana kalau suami saya marah-marah, jangan-jangan dia setannya? Shh, jangan begitu ya. Baca, coba baca. Yang di rumah anaknya sering bermasalah, terus pokoknya yang banyak masalah di rumah, kan banyak tipu daya setannya. Ya, setan itu tidak usah, enggak usah begitu. Di rumah tipu daya setan membuat malas ibadah, malas baca Quran, kerjanya lihat HP terus, kerjanya melakukan sia-sia, maksiat, itu banyak tipu dayanya. Coba baca ayat kursi. Ayat kursi bagian dari semalam kan ceramah tentang ayat kursi. Jadi karena sudah ceramah kan harus diamalkan ya. Nah pas diamalkan tadi malam mimpi tuh agak horor. Nah di dalam mimpi itu saya, ya Allah, bukankah saya udah baca ayat kursi? Nggak jadi tuh mimpi horornya. Padahal dalam mimpi juga ingat udah baca ayat kursi, hilangkan. Jadi yang suka erep-erep, apa bahasa Malaysia erep-erep, tahu tidak? Hah? Yang mimpi, yang susah bergerak, yang baca Al-Fatihah tuh nggak tamat-tamat. Nggak ada yang gitu di Malaysia ya kan? Kalau di Indonesia tindihan, udahlah terserah bapak aja ada atau tidak ya. Tidak, kita tidak boleh bertengkar untuk urusan ini. Ada pertanyaan lainnya? Puan-puan, tuan-tuan, Malaysia bukan? Indonesia ya? Sebangsa, nanti dulu ya. Jangan-jangan saya godaan setan, silakan. Ada yang mau nanya? Kita kan udah dekat deh. Silakan. Boleh pinjam mikrofonnya? Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan saya dari Medan ingin bertanya tentang seputar ibadah haji Haji? Iya, ini pesan dari ummi saya Alhamdulillah. Bagaimana seorang wanita bercadar ketika melaksanakan tawaf dan sa'i, begitu juga sholat ketika melaksanakan ibadah haji, dan begitu juga nanti di Arafah apakah ada itu rukhsah di situnya? Baik, memang dalam pakaian ihram dilarang menutup wajah. Nah, lihat ya, dan juga mendapat ilmu, yaitu ada yang diberi jarak ke depan, jadi seperti pakai topi, jadi penutupnya di depan, jadi tidak nempel ke wajah. Itu yang pernah dilihat. Bagi yang sudah biasa bercadar mungkin sangat berat sekali untuk dilihat orang tuh malu ya. Nah, bagi yang berkeyakinan seperti itu, yang lihat dan beberapa referensinya, jadi seperti pakai topinya maju ke depan dan pakai penutupnya lebih jauh, jadi tidak seperti nempel begini. Itu yang saya lihat. Mohon maaf saya belum memiliki ilmu yang lebih detail dan lebih jelas tentang hal ini, maaf ya. Terakhir, Malaysia tidak ada yang nanya ini. Jauh-jauh dari Malaysia ke sini, kelihatannya banyak persoalan. Ini Malaysianya di mana bang? Nah, Ustaz, Kuala Lumpur. Weh, sama-sama bersorban, tidak boleh bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan sahabat-sahabat serumpun. Ini yang keberapa kali ke sini? Ini yang ke-21.
Masya Allah. Tapi sekarang beda badannya, lebih langsing. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Teringatkan saya kepada Al-Quran surah Al-A'raf ketika mana dialog di antara iblis dengan Allah, yang akhirnya iblis ada menyebut dalam surah Al-A'raf ayat 17, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Bahawasanya syaitan akan terus menerus menggoda anak Adam, sama ada dari arah depan ataupun belakang, sama ada kanan maupun kiri. Yang tak ada dari atas. Benar. Jadi kenapa diungkapnya begitu ya? Nggak tahu. Maksudnya nggak diungkap daripada atas maupun bawah. Nggak tahu. Udah jangan yang susah-susah. Saya harus belajar dulu. Saya tidak bisa ngarang. Kalau sudah Quran menafsirkan dan saya kalau belum tahu, udah lebih baik dianggap bodoh saja daripada saya menjawab tapi jawabannya hanya nafsu. Saya belum tahu. Saya harus belajar dulu ya. Itu jawabannya. Hah? Datang jauh-jauh. Datang jauh dari Malaysia mau cari jawabannya. Terus saya harus jawab apa? Ha? Kalau saya belum tahu, saya harus jawab apa? Jawabannya saya harus belajar dulu. Karena ini tafsir Al-Quran, tidak boleh nafsu, tidak boleh sekepikirnya kita. Harus belajar dari para penafsir yang berkompeten untuk menafsirkan ini. Jadi caranya nanti saya akan belajar. Saya lihat tafsirnya apa dari para ulama, bagaimana para sahabat menafsirkan, baru saya jawab. Sekarang saya belum baca itu. Menurut saya jawabannya adalah Ustadz cari sendiri di sana yang itu yang paling bagus. Kalau dapat beritahu saya. Persis seperti nasi padang begitu kan. Kalau saudara suka beritahu yang lain, kalau tidak suka beritahu saya. Terima kasih Ustadz, udah nggak usah banyak nanya ya. Alhamdulillah. Jadi ini ke-21 kalinya. Ya, alhamdulillah. Sudah berapa tahun jadi? Bermula tahun 2010. Terus bergerak, cuti, Covid. Kemudian ini adalah rombongan yang pertama selepas Covid. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menyantuni kami semua. Menyantuni? Di sini yang disantuni anak yatim. Alhamdulillah. Terima kasih. Harus agak hati-hati ya. Alhamdulillah, terima kasih ini ya. Di sini santri dari Malaysia ramai Pak. Nikah juga dengan santri kami di sini bisa ya. Tapi anak saya 3 sekolah di Malaysia coba. Di sini ada sekolah sendiri. Kenapa jadi di Malaysia kan? 3. Ada 1 di Petronas, 1 di tapi sudah selesai di Taylor University Kuala Lumpur, dan 1 lagi di Putrajaya di adalah Islamic Cambridge School tuh ada di sana. Tapi sudah selesai. Ada kemungkinan tahun depan balik ke sana 1 lagi ya. Tak apa-apalah, sama-sama di dunia ini ya.